Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Budi Wingit di acara Sudut Hitam. Kali ini di studio kedatangan narasumber, seorang perempuan. Dia mau menceritakan pengalaman mistisnya ketika ngekos. Sewaktu narasumber menjadi mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di sekitar Surakarta. Mari kita perkenalan langsung dengan narasumber kita. Silakan. Ya, selamat malam Mas Budi. Saya Intan. Saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya, pengalaman mistis yang saya alami sewaktu saya ngekos dulu waktu zaman kuliah. Pengalaman mistis apa Mbak ini yang mau diceritakan? Tentang kosnya ya? Iya, betul. Ya, silakan Mbak Intan. Dari itu awalnya tuh dulu saya pernah ngekos masih di daerah Solo Raya. Ya. Terus habis itu saya ngekos tuh awalnya juga biasa aja, nggak ada yang aneh. Saya ngekos di daerah sana itu bareng teman-teman saya, tapi kebetulan saya dapat kamar itu kamar nomor 7. Okay. Dari 8 kos saya dapat kamar nomor 7. Yang ternyata kos itu tuh udah lama kosong sebelum saya datang itu. Tapi banyak Mbak itu, kamarnya banyak? Banyak, ada 8. Oh 8. Ada 8 kamar. Isi semua? Isi semua kecuali yang nomor 7 itu sebelum saya datang. Terus Mbak? Terus habis itu saya beberapa hari di sana nggak ada yang aneh sih Mas. Nggak ada yang aneh, semuanya berjalan biasa aja, normal-normal aja. Sampai di hari ketiga atau 4 kalau nggak salah itu, saya kok ngerasa kayak ada yang aneh. Mulai hawanya udah mulai agak nggak enak. Di kamarnya Mbak Intan? Iya, di kamar saya. Terus kebetulan itu juga saya agak capek sih ya. Mungkin saya masih positive thinkingnya, mungkin lagi kecapean aja. Terus habis itu malam tengah malam itu saya tidur karena kecapean. Terus saya mimpi. Saya mimpi tuh kayak ada yang ngeliatin saya. Kayak ngeliatin saya gitu. Nah, bentuknya masih samar-samar sih, belum kelihatan jelas banget sih. Ya. Masih samar-samar gitu. Terus habis itu saya mimpi, saya kebangun, tapi nggak ada kejadian apa-apa. Ya cuman mimpi itu aja. Di dalam mimpi itu apa Mbak? Di dalam mimpi itu tuh saya kayak di atas lemari saya ngelihat itu kayak ada sosok perempuan tapi udah tua. Oh iya, nenek-nenek ya? Iya, kayak nenek-nenek gitu, udah tua. Tapi tuh kayak samar-samar aja sih. Mungkin ya kecapean jadi iya. Mimpi kayak gitu. Terus habis itu keesokan harinya ya paling cuman kayak kebawa mimpi aja, nggak saya pikirin. Saya keluar sampai malam itu Mas, keluar ke kos sama teman-teman saya, balik lagi malam. Saya balik itu kok sebelum saya keluar itu kan udah saya bersihin itu kosnya. Ya, sudah saya bersihin. Habis itu saya keluar, saya balik lagi, kok di lantai tuh banyak kayak rambut-rambut gitu. Rambut putih, sedangkan rambut saya kan hitam ya. Oh, rambut rontok. Iya, rontokan rambut putih, iya. Warnanya putih. Tapi saya nggak ada pikiran apa-apa sih, itu masih mencoba positive thinking juga sih. Itu sampai 3 hari lah berturut-turut kayak gitu terus. Rambutnya itu kan nyata Mas. Ya. Jadi saya keluar, saya balik, ada rontokan rambut, tapi warnanya putih. Sampai berhari-hari kayak gitu. Nah, saya takutnya tuh kalau ada orang dari luar tuh masuk. Iya, takutnya kondisinya kamar terkunci Mbak ya? Iya, takutnya ada orang niat jahat gitu kan, masuk ke kamar apa gimana. Terus saya tanya ke tetangga kos tuh nggak ada yang menjawab. Sampai saya tanya ke pemilik kosnya. Iya. Pemilik kosnya sih cuman bilang, itu paling cuman rontokan rambut apa gitu. Nggak mau ngasih tahu lah intinya lah. Mau ngasih tahu. Terus habis itu udah, ya sudah saya
nggak nggak ada pikiran aneh-aneh lagi sampai berapa hari itu masih berjalan normal lagi, balik normal lagi. Terus kok saya habis dari luar lagi itu pulang udah malam, tengah malam, kebetulan itu juga tengah malam. Saya tidur, saya kok ngerasa kayak ada yang nafas di deket telinga saya gitu loh, Mas. Oh, kayak menghela nafas Iya, gitu. menghela nafas kan terasa walaupun Iya. tidur kan tetap terasa. Terus habis itu saya ngerasa juga kok lampunya tuh ada yang hidupin, padahal kalau saya tidur kan lampunya mati. Terbiasa mati, itu kok kayak ada yang hidupin. Tapi nggak didengar Mbak, kayak bunyi saklar gitu, cetak gitu nggak ada. Itu nggak ada sih. Biasanya kalau teman-teman kan biasanya iseng-iseng Iya, kayak teman-teman gitu kan. biasanya iseng. Tapi Tapi itu nggak ada. nggak ada. Tiba-tiba mati aja, udah mati. Habis itu saya bangun, nggak ada apa-apa sih. Saya matiin lagi lampunya. Karena mau tidur tak matiin lagi. Terus hampir di jam 12 lebih lah. Tiba-tiba lampunya hidup lagi. Lampunya hidup lagi. Terus ada menghela nafas lagi di telinga saya. Terasa Mbak ya? Terasa itu. Dan itu waktu saya tidur tuh hawanya tuh dingin. Dingin banget. Padahal itu kosnya kan nggak ada AC ya. Kosnya Kos. cuman kos Biasa. kipas ya, pakai kipas itu aja. Dan kalau tidur jarang kipasnya dihidupin. Terus habis itu saya bangun, saya nengok gini kok ada nenek-nenek itu. Di sebelahnya Mbak. Iya, lagi deket gitu ngeliatin saya. Siapa itu? Ngeliatin saya tidur gitu, nenek-neneknya itu. Nenek-neneknya tuh rambutnya tuh panjang, pakai baju zaman dulu gitu loh. Apa Mbak? Kayak kebaya zaman dulu, pakai jare, pakai kebaya zaman dulu. Model-model yang lama gitu. Iya, tapi mukanya nggak terlalu kelihatan Mas. Jadi dia agak nunduk gitu, ngeliatin saya di deket saya gitu. Terus habis itu saya takut kan? Saya takut, saya nutup selimut saya sampai muka saya sambil saya baca-baca doa gitu. Besok paginya saya cerita ke teman saya. Terus habis itu teman saya bilang suruh pindah kos. Tapi karena saya di sana ada kegiatan, jadi saya belum mau pindah. Oh gitu, oke. Belum mau pindah, masih saya. Enggak, sebelumnya Mbak, waktu jenengan tutup itu, tutup selimut itu, berapa lama Mbak jenengan ditinggal tidur ini masih terasa enggak nih Mbak? Apa itu nafasnya itu masih terasa enggak? Kalau nafasnya udah nggak terasa ya, tapi kayak masih kayak saya ngerasanya kayak ada yang ngeliatin saya. Okay. Rasanya kayak ada yang ngeliatin saya. Sampai saya baca-baca doa gitu sampai ketiduran sampai pagi tuh. Iya. Sampai Terus ketiduran. paginya Mbak? Ya itu paginya saya cerita ke teman saya toh. Teman saya nyuruh saya buat pindah kos. Ya. Tapi karena di sana kan saya baru ada kegiatan kampus dan nggak lama lagi juga sih kegiatan kampusnya. Jadi saya nggak mau ninggalin kosnya itu daripada saya pindah-pindah bareng kan buang waktu. Terus habis itu saya tanya ke pemilik kosnya. Pemilik kosnya tuh nggak ngomong sih kalau kosnya tuh angker atau gimana tuh nggak ada yang ngomong. Ya cuman bilang ya paling cuman ganggu udah gitu aja sih suruh. Tapi itu kamar-kamar lain enggak tanya Mbak ke teman-teman Mbak Intan di kamar yang lain, dari 8 kamar itu kamar yang lain apa mereka sempat kejadian seperti itu? Mungkin dia kalau saya tanya tetangga kos gitu. itu ya ada juga sih beberapa yang ngalamin kejadian sama kayak saya. Ya dilihatnya juga wujudnya yang sama seperti yang saya diwujudin ke saya itu, yang sosok nenek-nenek rambutnya panjang itu. Mereka juga sering, tapi mereka nggak sesering saya mungkin ya. Kayak cuman sekali 2 kali aja. Tapi bukan karena kamar kosnya nggak dipakai itu Mbak ya? Nah itu saya
tanya Mungkin karena ke itu. iya, karena itu saya juga penasaran sih. Saya tanya ke pemilik kosnya, awalnya tuh nutup-nutupin pemilik kosnya. Nutup-nutupin sampai akhirnya saya desak kan itu kan pemilik kosnya kan, saya tanya. Akhirnya baru ngaku pemilik kosnya kalau Mbak Intan memang juga cerita kejadian beberapa hari yang lalu kejadian seperti ini ke saya Pak kosnya cerita. itu. Saya cerita. Sebelum saya tanya ini kan sebenarnya saya sudah tanya ke mereka, tapi mereka masih nutupin dan saya masih berpikirnya juga masih positive thinking aja karena belum kejadiannya mungkin belum yang sampai parah gitu Iya, sampai diliatin gitu. Terus habis itu saya tanya, saya desak, akhirnya pemilik kosnya tuh baru ngejawab Kenapa Mbak itu? kalau memang kos yang saya huni, kamar yang saya huni itu khususnya itu udah kosong, udah Lama. lama banget sebelum saya mau. Mbak Intan menjadi mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di sekitar kota Solo. Teman-teman yang punya cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis, silahkan komen-komen atau DM langsung ke tim kita. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kita akan hubungi dan kita akan undang ke studio kami. Demikian tadi acara Sudut Hitam. Kita akan lanjut lagi di cerita-cerita mistis selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.